warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di SMK Saintek Channel. Perkenalkan, saya Hilmi Hatalia, dan di samping saya ada Ratu Kecantikan dan Budi Pekerti SMK Saintek Nurul Muslimin, Nisa Junianti. Hai. Dan pada kali ini, dia juga sebagai narasumber pada bincang-bincang kita kali ini. Oke, karena narasumbernya itu Ratu Kecantikan dan Budi Pekerti, maka pembahasan kita kali ini itu tentang seputaran kecantikan dan budi pekerti. Namun, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu visi, misi, dan tujuan dari SMK Saintek Nurul Muslimin. Karena akan dilihat dengan apa yang kita bahas kali ini. Oke, visi dari SMK Saintek Nurul Muslimin itu adalah menjadi SMK Islam modern yang berbasis sains dan teknologi, terampil dalam berkompetensi, teguh dalam mengamalkan akhlakul karimah, progresif, inovatif, profesional, terbaik, dan terdepan di Indonesia. Nah, di sini yang akan saya garis bawahi yaitu mengamalkan akhlakul karimah. Next, misi dari SMK Saintek Nurul Muslimin. Terdapat 3 misi di SMK ini, namun yang akan saya angkat terdapat di misi ketiga, yang mana bunyinya memperkuat, memperluas, dan memperbanyak kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang menguasai sains, teknologi, profesionalisme, dan amaliyah akhlakul karimah di Indonesia. Ini pun yang akan saya garis bawahi yaitu amaliyah akhlakul karimah. Selanjutnya yaitu tujuan dari SMK Saintek Nurul Muslimin. Yang mana terdapat 4 tujuan nih. Namun yang akan saya angkat terlebih dahulu itu tujuan ketiga, yang mana bunyinya membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang berkualitas, cerdas, dan unggul, serta berakhlak. Lagi-lagi yang akan saya garis bawahi itu adalah berakhlak. Nah, dari ringkasan pemaparan saya mengenai visi, misi, dan tujuan SMK Saintek Nurul Muslimin, kita bisa simpulkan nih bahwa salah satu cita-cita SMK kita ini itu ingin menciptakan siswa-siswi yang berakhlakul karimah. Sebagaimana Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata bahwa akhlak merupakan modal utama untuk bekerja. Akhlak ini disandingkan dengan budi pekerti, atau akhlak itu kata lain dari budi pekerti. Sehingga budi pekerti akan menjadi dasar utama yang akan diprioritaskan, yang akan ditanamkan di lingkungan SMK Saintek Nurul Muslimin. Tentu demi terciptanya amaliyah akhlakul karimah. Nah, SMK Saintek Nurul Muslimin telah menyeleksi dari beberapa kelas atau beberapa siswa dengan mengadakan ajang perlombaan Ratu Kecantikan dan Budi Pekerti. Yang mana pada akhirnya itu dimenangkan atau terpilih Nisa Junianti sebagai Ratu Kecantikan dan Budi Pekerti. Mari kita berkenalan dan berbincang-bincang dengan Nisa Junianti. Halo Nisa. Halo Kak. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Nah, Nisa ini kan udah menang nih dari ajang lomba kecantikan dan budi pekerti. Rasanya gimana nih, Nis? Wah, bahagia banget lah ya. Karena alhamdulillah bisa sampai di titik ini ya. Rasa syukur ya. Enggak lupa rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena telah memberikan kesempatan Nisa untuk mengikuti lomba Ratu Kecantikan di SMK Saintek Nurul Muslimin ini. Yang kedua, tidak lupa doa dari orang tua karena itu sangat penting, dan support dari teman-teman semua dan guru-guru. Oke, ikut senang nih, Nis. Saya ucapkan selamat atas kemenangan Nisa menjadi Ratu Kecantikan dan Budi Pekerti. Nah, Nis, ceritain dong pas waktu Nisa ikuti lomba, momennya tuh kayak gimana sih? Mungkin deg-degan ya, karena bakalan dilihat semua orang gitu. Tapi yang penting pede sih Kak. Percaya diri. Iya, kunci utamanya ya. Pede. Masalah hasil itu belakangan. Ya. Pede. Nah, itu prepare-nya kayak gimana nih? Kayak persiapan Nisa menghadapi step by step dari perlombaan kecantikan
Sebenarnya nggak ada persiapan apa-apa karena Nisa pikir ini kayak bukan bidangnya Nisa gitu loh. Jadi tapi teman-teman pada support guru-guru dan akhirnya Nisa ikut lomba ini. Mungkin untuk persiapannya lebih ke busana ya, make up, catwalk, karena catwalk sangat penting juga. Kita kan akan berjalan di depan semua orang ya, terutama juri juga. Nah, yang terakhir mungkin public speakingnya harus dikuasai karena di dunia kecantikan ini kita nggak harus berpose-pose doang Kak, apalagi kita jalan-jalan doang. Itu ada di mana tanya jawab oleh juri. Setuju. Berarti itu bukan nggak ada persiapan dong. Itu pasti ada persiapan ya, persiapan khusus. Ada effort khususnya untuk mengikuti step by step perlombaannya. Oke, Nis. Nah, sekarang Nisa ini kan udah menyandang titel Ratu Kecantikan dan Budi Pekerti nih. Yang dimaksud dengan kecantikan menurut Nisa itu apa sih? Mungkin pandangan Nisa cantik itu relatif ya, karena semua wanita itu cantik dan cantik ini bisa diartikan dalam sebuah kebaikan, keindahan atau kebagusan yang bisa dilihat dari dua sudut pandang. Oke. Yang pertama sudut panca indera dan yang kedua sudut pandang oleh hati. Nah, yang bisa dilihat dari sudut pandang panca indera di sini yaitu definisi cantik wanita yang bisa merawat seluruh tubuhnya sehingga akan terlihat rapi ataupun bersih. Oke. Nah, dengan begitu wanita tersebut akan terlihat menarik. Dan dilihat dari hati, wanita yang memiliki hatinya bersih ataupun beriman. Wanita yang beriman akan menjaga sholatnya, menjauhi segala larangan-larangannya, dan menjalankan semua perintah-perintah yang Allah sudah tetapkan. Dengan begitu, maka wanita tersebut sangat terlihat istimewa. Oke. Nah, yang namanya kecantikan itu relatif, benar kata Nisa ya. Ini nggak ada standarisasi khusus mengenai kecantikan gitu. Apalagi teori yang ngebahas tentang kecantikan itu harus memenuhi poin A, poin B, poin C, itu nggak ada kan. Nah, balik lagi tadi bahwa kecantikan itu relatif gitu, gimana orang memandangnya. Kebetulan Nisa ini memandang kecantikan itu dari dua sudut pandang nih. Tadi katanya ada sudut pandang panca indera atau kacamata luar nih, terus ada sudut pandang hati, kacamata dalam gitu kan. Ini pun saya setuju gitu. Karena kalau misalkan ciwi-ciwi di luar sana nih berpedoman dengan apa kata Nisa nih, dari panca indera gitu, dia merawat tubuhnya sehingga dia rapi, bersih, terus dia menjaga hatinya, beriman. Itu niscaya ciwi-ciwi di luar sana itu nggak akan ada insecure-insecurean gitu. Semua udah terkategorikan good looking. Wah, good looking ya. Oke Nis, kita case close tentang kecantikan nih. Next tentang budi pekerti. Apa sih yang dimaksud dengan budi pekerti menurut Nisa? Budi pekerti itu sebuah perilaku seseorang ya, ataupun perilaku akhlakul karimah yang baik, yang bermanfaat untuk dirinya sendiri ataupun lingkungan sekitar, dan bisa menjadi contoh untuk orang lainnya. Jadi intinya itu kelakuan atau perbuatan yang baik gitu ya. Yang mana nantinya itu menghasilkan atau berguna untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain gitu kan? Ya. Oke. Dengan begitu budi pekerti tersebut penting nggak sih Nis? Wah, sangat penting sekali ya. Apalagi budi pekerti ini kita dituntut untuk memiliki etika atau moral yang baik. Makanya budi pekerti ini ditanamkan sejak sedini mungkin. Bisa ditanamkan oleh orang tua ya, orang tua di rumah, keluarga, masyarakat, ataupun lingkungan sekolah. Nah, maka dari itu budi pekerti sangat penting. Karena keselamatan kita di dunia ataupun di akhirat itu tergantung dari budi pekerti kita. I get the point. Itu terakhir dari kata Nisa tuh, keselamatan seseorang atau orang itu di dunia maupun akhirat tergantung dari budi pekerti. Saya setuju itu. Oke Nis, ada ciri-ciri khusus nggak nih untuk orang yang berbudi pekerti luhur? Atau orang yang berbudi pekerti luhur itu punya ciri seperti apa sih sehingga dia layak dikatakan orang ini berbudi pekerti luhur nih gitu? Mungkin ada beberapa karakter ya.
Contohnya religius, sopan, santun, kreatif, dalam berkata jujur, peduli lingkungan, peduli sosial, dan hal-hal baik lainnya. Oh, kita bisa lihat nih ciri-cirinya gitu. Ciri-ciri dari budi pekerti tersebut. Kalau misalkan diterapkan, itu benar kata Nisa tadi, akan berguna untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk sekitar, gitu, orang-orang lainnya. Nah, Nis, tadi kan kata Nisa nih, budi pekerti itu amat sangat penting ya. Sehingga harus ditanamkan sejak dini, entah itu di rumah, di sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kalau misalkan nih diterapkan di lingkungan rumah, penerapannya seperti apa sih, Nis? Atau contohnya itu seperti apa sih? Mungkin penerapannya contohnya menghormati orang tua ya, karena itu sangat penting. Terus mengikuti nasihat-nasihat orang tua, membantu orang tua, terus perkataannya baik gitu. Dan yang paling pasti dia bisa menjaga ibadahnya, setidaknya dia sholat tepat waktu. Oke. Jadi poin terakhir itu masuknya ke ciri-ciri religius ya. Oke. Nis, tadi kan udah nih penerapannya di rumah. Sekarang kalau misalkan diterapkan di sekolah, itu penerapannya atau contohnya seperti apa sih, Nis? Contohnya membiasakan berdoa sebelum belajar, Kak. Terus senyum sapa salam kepada guru ataupun teman. Terus menjaga lingkungan atau tanaman-tanaman yang ada di sekolah. Jangan langsung ambil aja gitu kan, karena ada adabnya, ada akhlaknya ya. Terus dan yang paling penting mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Oke. Nah, poin terakhir tuh peraturan-peraturan sekolah. Itu kalau misalkan dari sifatnya itu ada peraturan yang tertulis, pun ada peraturan yang secara lisan. Secara peraturan tertulis itu udah jelas, itu pasti udah ada, dilarang inilah, dilarang itulah, diperintahkan inilah itulah gitu. Terus ada lagi nih peraturan lisan, kayak misalkan ada guru-guru nih, staf dewan guru yang memerintahkan siswa untuk apa. Nah, itu masuk juga tuh dalam mentaatinya, itu masuk ke budi pekerti menurut saya nih. Iya, boleh. Nah, itu tadi udah tuh penerapannya di rumah juga di sekolah. Terakhir nih, Nis, kalau misalkan diterapkan di lingkungan masyarakat, penerapan atau contohnya seperti apa, Nis? Mungkin penerapan di lingkungan masyarakat itu contohnya seperti menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda, terus dalam berkata baik, bertoleransi terhadap yang berbeda suku, agama ataupun ras, terus bertanggung jawab kepada lingkungannya gitu, bergotong royong, Kak. Oke. Nah, itu kalau misalkan tuh budi pekerti diterapkan tadi kata Nisa di rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, kalau misalkan andaikan saja nih sama kita diterapkan gitu ya, bukan hanya anak-anak aja gitu, bukan hanya siswa-siswi aja, tapi semua kalangan nih, semua kalangan diterapin budi pekerti sebagaimana tadi ciri-cirinya udah disebutin sama Nisa, andaikan itu niscaya akan adem ayem dunia gitu kan, terhindar dari kerusuhan gitu. Oke, Nis. Terakhir nih, Nis, ada pesan-pesan nggak nih Nisa sebagai ratu kecantikan kepada teman-teman Nisa atau ke adik-adik kelas Nisa, umumnya untuk orang-orang yang lagi nonton video ini nih? Ya. Mungkin pesan-pesan dari Nisa, semoga kita bisa menerapkan apa yang telah dipelajari di sekolah, terus bisa yang paling penting bisa berakhlak baik, berbudi pekerti, dan semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karena sejatinya cantik itu bukan dari paras, tetapi cantik yang sebenarnya adalah wanita yang baik, tutur katanya baik, dan berbudi pekerti. Karena saya yakin perempuan-perempuan atau adik-adik kelas saya bisa mengharumkan nama baik sekolah lewat berbudi pekerti mereka yang baik. Oke, cukup, Nis? Cukup. Nah, teman-teman, bisa sudah menyampaikan pesan-pesannya nih, tinggal kalian mengimplementasikannya gitu. Oke. Siswa dan siswi SMK Saintek Nur Muslimin,
Sebagaimana yang telah saya paparkan tadi ringkasan mengenai visi, misi, dan tujuan SMK Saintek Nurul Muslimin, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu cita-citanya itu menginginkan siswa-siswi yang berakhlakul karimah. Maka dari itu, yuk kita indahkan apa yang menjadi cita-cita SMK Saintek Nurul Muslimin, apa yang menjadi cita-cita sekolah kita ini, dengan menerapkan budi pekerti. Budi pekerti seperti apa sih? Tadi sudah dijelaskan oleh Nisa. Mulai dari budi pekerti itu apa, ciri-cirinya seperti apa, penerapannya bagaimana, itu tadi udah dijelaskan oleh Nisa. Even itu dipelajari juga nih. Nah, teman-teman, para siswa dan siswi SMK Saintek Nurul Muslimin, dari apa yang telah saya paparkan tadi ringkasan visi, misi, dan tujuan SMK Saintek Nurul Muslimin, yang mana kalau disimpulkan itu ingin menciptakan siswa-siswi yang berakhlakul karimah. Maka dari itu, yuk kita indahkan dari apa yang telah menjadi cita-cita SMK Saintek Nurul Muslimin, cita-cita sekolah kita, dengan menanamkan atau menerapkan budi pekerti. Budi pekerti seperti apa sih? Tadi sudah dijelaskan oleh Nisa. Mulai dari budi pekerti itu apa, ciri-cirinya seperti apa, penerapannya bagaimana, itu tadi sudah dijelaskan oleh Nisa. Even itu menjadi pelajaran PAI juga kan, di kalian ada agama dan budi pekerti. Dan akan menjadi self-reminder juga untuk saya, pengingat diri untuk saya bahwa agama dan budi pekerti ini akan menjadi modal utama dalam proses pendewasaan. Karena ketika kita menerapkan agama dan budi pekerti di diri kita sendiri, maka pribadi kita akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan itu insya Allah akan dipastikan dengan hanya menerapkan agama dan budi pekerti. Akhir kata saya tutup dengan kalimat, keselamatan kita di dunia maupun akhirat tergantung dari budi pekerti. Saya Hilmi Atoria, Saya Nisa Junianti. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.